Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatika Sari dari Prodi PBSI Pagi semester 1B. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan dinamika puisi di Indonesia. Sebelumnya saya akan membahas pengertian dari puisi. Apa itu puisi? Dalam KBBI, puisi diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat, sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup. Selain itu, untuk membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Terdapat 3 ciri-ciri puisi. Yang pertama, ada ciri-ciri secara umum. Secara umum, ciri-ciri puisi yaitu: yang pertama, puisi ditulis dalam bentuk bait, terdiri dari baris-baris. Bentuk puisi bukan seperti paragraf. Kemudian yang kedua, kata atau diksi yang digunakan dalam puisi umumnya bersifat kiasan. Selain itu, diksi yang digunakan bersifat indah dan padat. Kemudian yang ketiga, kata atau diksi yang dipakai akan mempertimbangkan sajak dan rima. Kemudian yang keempat, beberapa puisi banyak yang menggunakan majas. Biasanya majas digunakan sangat dominan di dalam bahasa puisi. Kemudian yang kelima, di dalam puisi ada beberapa hal yang tidak akan ditonjolkan, seperti alur, setting, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Kemudian ciri-ciri puisi lama. Ciri-ciri puisi lama yang pertama yaitu puisi lama terikat pada jumlah baris dan rima. Selain itu, puisi lama juga terikat dengan diksi, irama, intonasi, dan hal-hal lainnya. Yang kedua, puisi lama biasanya anonim. Maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas nama dari penulis puisi tersebut. Kemudian yang ketiga, puisi lama memiliki gaya bahasa yang statis atau tetap. Selain itu, banyak juga bahasa klis yang digunakan. Kemudian yang terakhir, atau yang keempat, puisi lama juga termasuk sastra lisan. Hal itu dikarenakan puisi ini diajarkan atau disampaikan melalui mulut ke mulut. Kemudian ciri-ciri puisi yang ketiga adalah ciri-ciri puisi baru. Ciri-ciri puisi baru yaitu: yang pertama, nama penulis puisi tercantum. Yang kedua, tidak terikat dengan irama, rima, dan baris. Kemudian yang ketiga, gaya bahasa dan puisi baru dinamis, sehingga akan berubah-ubah. Kemudian yang keempat, puisi baru cenderung memiliki sifat simetris. Puisi ini akan memiliki bentuk yang rapi. Kemudian yang kelima, puisi baru lebih menggunakan pola pantun atau sajak syair. Kemudian yang keenam, puisi baru umumnya berbentuk 4 seuntai. Kemudian yang ketujuh, memiliki satuan sintaksis atau gatra. 8. Gatra yang ada di puisi terdiri dari 4-5 suku kata. 9. Puisi baru umumnya mengisahkan mengenai peristiwa kehidupan. Kemudian terdapat bentuk-bentuk puisi Indonesia. Banyak sekali bentuk-bentuk puisi yang ada, diantaranya adalah puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Yang pertama ada puisi lama. Salah satu dari bentuk-bentuk puisi adalah puisi lama, yang merupakan puisi yang terikat oleh berbagai aturan. Aturan tersebut adalah jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima yang digunakan, banyaknya suku kata pada setiap baris, dan irama yang digunakan. Adapun ciri khas dari puisi lama yaitu merupakan puisi rakyat yang tidak dikenal nama pengarangnya, kemudian disampaikan dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan, dan sangat terikat oleh berbagai aturan penulisan. Yang termasuk ke dalam puisi lama adalah mantra, karmina, pantun, seloka, guridam, syair, dan talibun. Kemudian yang kedua ada puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang bentuknya lebih bebas daripada puisi lama.
baik dari segi jumlah baris, suku katanya atau rima yang digunakan. Ciri khas dari puisi baru yaitu bentuknya lebih rapi dan simetris, mempunyai persajakan akhir yang teratur, banyak menggunakan pola sajak pantun dan syair, meskipun ada pola lain. Sebagian besar merupakan puisi 4 seuntai. Setiap barisnya terdiri dari sebuah gatra atau kesatuan yang sintaksis, dan setiap gatranya terdiri dari 2 kata. Yang termasuk ke dalam jenis puisi baru adalah balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satire, distikon, kuatrain, kuin, sekte, septim, oktav atau stanza, dan sonata. Yang ketiga ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer merupakan puisi yang sangat berbeda dengan puisi lama dan puisi baru. Puisi ini tidak terlalu memperhatikan gaya bahasa yang digunakan, irama, dan lainnya. Adapun beberapa jenis puisi yang termasuk ke dalam puisi kontemporer yaitu puisi mantra yang mengambil sifat-sifat mantra, puisi beling yang lebih mementingkan unsur kelakar tanpa ada maksud lain yang tersembunyi atau tersirat. Kemudian puisi konkret yang disusun dengan mengutamakan bentuk grafis berupa tata wajah hingga menyerupai gambar tertentu. Kemudian terdapat aliran-aliran puisi di Indonesia. Beberapa aliran puisi di Indonesia yaitu yang pertama ada aliran realisme. Aliran realisme ini sering disebut pula realisme sosial. Ada pula yang menyebutnya sebagai seni yang objektif. Aliran ini menuntut penyairnya untuk melukiskan sesuatu sesuai dengan kenyataan sebenarnya secara teliti dan detail. Aliran ini berpandangan bahwa adanya hubungan dialektika antara sastra dan kenyataan. Kemudian terdapat aliran ekspresionisme. Berbanding terbalik dengan aliran realisme, aliran ini dianggap sebagai seni yang subjektif. Ekspresionisme lebih mementingkan pengucapan secara spontan. Aliran ini sangat sesuai dengan hati penyair. Semua rasa yang menumpuk dan bergejolak dalam hati sangat tepat menggunakan aliran ekspresionisme. Kemudian aliran impresionisme. Impresionisme berasal dari kata impresio yang berarti kesan. Impresionisme merupakan aliran sastra yang berusaha melukiskan kesan sesaat dari sesuatu hal yang diamati penyairnya. Bisa dibilang impresionisme ini adalah sketsa, semuanya tidak dilukiskan secara jelas. Kemudian ada aliran romantisme. Romantisme adalah aliran yang lebih mengutamakan perasaan. Aliran romantisme berpendapat bahwa rahasia alam tidak cukup dipelajari melalui otak manusia, tetapi juga harus melalui intuisi dan perasaan. Pengarang-pengarang aliran romantisme mengajak pembacanya mengarungi semua keindahan dan mengutamakan keharuan rasa. Kemudian ada aliran simbolisme. Aliran ini merupakan aliran yang muncul sebagai reaksi atas realisme. Pengarang yang beraliran simbolisme berupaya melukiskan sesuatu dengan tidak secara terang-terangan, tetapi dengan menggunakan simbol atau lambang-lambang seperti hewan atau tumbuhan. Kemudian terdapat aliran mistisme. Aliran mistisme adalah aliran kesusastraan yang bersifat melukiskan hubungan manusia dengan wujud keilahian. Persatuan yang tinggi. Mistisme selalu memaparkan keharuan dan kekaguman penulis terhadap ketuhanan dan keabadian. Kemudian terdapat tokoh-tokoh puisi di Indonesia mulai dari angkatan 90-an hingga kini. Yang pertama ada Sapardi Djoko Damono. Siapa yang tak kenal Bapak Hujan Bulan Juni ini? Puisi-puisinya begitu mampu mendaraskan rindu dan cinta yang tulus dalam hal apapun. Diksi-diksi yang tepat selalu dipasang sastrawan kelahiran Surakarta 20 Maret 1940 ini di setiap sajaknya. Lirik per lirik tampak sederhana tapi mengandung makna yang mendalam. Kemudian ada Chairil Anwar. Si binatang jalang ini
dinobatkan H.B. Jasin sebagai pelopor sastrawan angkatan 45. Pria kelahiran Medan 26 Juli 1922 ini mampu melahirkan karya yang heroik dan mengubah kehidupan. Ia mengubah puisi-puisi dengan tajuk pemberontakan, kematian, individualisme, dan eksistensialisme hingga multi-interpretasi. Ia meninggal di usia muda, tepatnya pada usia 26 tahun di Jakarta. Kemudian ada Gunawan Muhammad. Ia adalah sastrawan juga budayawan yang berpandang liberal. Pemikirannya yang terbuka tentu berpengaruh terhadap karya-karyanya. Gunawan Muhammad banyak menulis sajak. Tak hanya sajak, ia menulis banyak karya sastra. Pendiri yang kini menjadi komisaris Tempo ini telah menulis sejak ia berusia 17 tahun. Ia kini masih aktif menulis catatan pinggir di majalah Tempo. Sajak-sajaknya dengan berjuta perbendaharaan kata membuat pembaca jatuh hati. Kemudian ada Sutarji Kalzum Bahri. Sutarji berhasil mengeluarkan konsep puisi keluar dari pakemnya. Ia mengubah puisi seperti layaknya mantra. Ia banyak menggunakan bahasa yang figuratif atau bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara tidak biasa, melalui makna kias atau makna lambang. Puisinya berjudul Tragedi Winka Sihka, membelalak pembaca, yang membuat masyarakat memiliki tafsir berlainan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada Sitor Situmorang. Diselisik dari namanya, sudah pasti penyair ini berdarah Batak. Penulis kenamaan asal Sumatera Utara tersebut memulai karir sebagai jurnalis. Tak hanya puisi, ia juga menulis esai dan cerita pendek. Larik-larik puisinya menyiratkan makna mendalam. Karya-karyanya memberi oksigen bagi pembaca yang haus komposisi. Bahkan setelah Khairul Anwar meninggal, Sitor disebut-sebut menjadi penyair terkemuka. Kemudian ada Djoko Pinurbo. Dialah yang mengemukakan jarak itu sebenarnya tak pernah ada. Sebab pertemuan dan perpisahan dilahirkan oleh perasaan. Sastrawan kelahiran Pelabuhan Ratu, Jawa Barat ini melahirkan karya-karya yang memadukan unsur naratif, ironi, refleksi diri, dan tak jarang menumbuhkan unsur nakal. Ia telah menggeluti puisi sejak remaja dan mulai menulis pada usia 20-an. Kemudian ada Remi Silado. Nama aslinya Yapi Panda Abdil Tambayong. Tulisannya lekat dengan kritik terhadap berbagai persoalan, termasuk persoalan sosial dan budaya. Dalam menulis puisi atau karya-karyanya yang lain, pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan 12 Juli 1945 ini kerap menggunakan kata-kata arkais atau kata yang sudah lama tak digunakan. Selain menulis puisi, ia juga menulis drama, esai, roman populer, dan buku-buku. Kemudian ada Wiji Tukul. Wiji Tukul adalah penyuara aspirasi kaum akar rumput yang hilang tak tahu rimbanya. Wiji Tukul lewat karya-karyanya mengorasikan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Tulisannya menggugah semangat kaum-kaum tertindas. Sastrawan asal Surakarta ini kemudian dinyatakan hilang di usia 34 tahun. Tak tahu kini masih hidup atau telah bersatu dengan alam. Kemudian ada W.S. Rendra. Siapa yang tak kenal dengan nama ini? Karya-karya sastrawan asal Solo kelahiran 1935 itu punya pengaruh besar terhadap kesusastraan Indonesia. Meski demikian, ia disebut tak masuk pakem angkatan 45, 60-an atau 70-an. Karyanya mengalun menurut kebebasannya sendiri. Ia mengubah puisi atau karya-karyanya dengan jahitan kata yang rapi dan apik dibaca maupun didengar. Kemudian ada Aan Mansur.
Aan Mansur lahir di Bon, Sulawesi Selatan, 14 Januari 1982. Ia merupakan penulis puisi dan cerpen. Berikut beberapa karyanya, yaitu pada tahun 2005 ia menerbitkan puisi yang berjudul Hujan Rintih-Rintih. Kemudian di tahun 2012 ia menerbitkan cerpen yang berjudul Kukila. Kemudian di 2015 puisi yang berjudul Melihat Api Bekerja. Kemudian di tahun 2016 puisinya berjudul Tidak Ada New York Hari Ini. Kemudian ada Dimas Immanuel. Ia adalah seorang penyair muda Indonesia. Ia lahir di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1991. Puisi-puisinya telah terbit di media massa seperti Kompas, Tempo, dan Suara Merdeka. Ia telah menerbitkan beberapa buku kumpulan puisi. Yang pertama ada puisi yang berjudul Empat Cangkir Kenangan pada tahun 2012. Yang kedua ada Lesir Mimpi pada tahun 2013. Dan yang ketiga Di Hadapan Rahasia pada tahun 2016. Dan Suaramu Jalan Pulang Yang Kukenali pada tahun 2016. Kemudian terdapat Viera Besari, merupakan penulis sekaligus penyanyi yang namanya melambung beberapa akhir tahun ini. Beliau lahir di Bandung pada 3 Maret 1984. Ia telah menerbitkan beberapa puisinya, yaitu pada tahun 2016 yang berjudul Garis Waktu. Kemudian di tahun 2017 Konspirasi Alam Semesta. Kemudian ada Catatan Juang di tahun 2017. Kemudian ada Arah Langkah di tahun 2018 dan Tapak Jejak di tahun 2019. Kemudian ada Faisal Odang. Faisal Odang adalah penulis asal Sulawesi Selatan. Ia menulis puisi, cerpen, dan novel. Salah satu puisi karyanya yaitu yang berjudul Perkabungan untuk Cinta yang terbit pada tahun 2017. Baik, sekian presentasi dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.